Karangan bebas, tolong bacakan ayatnya Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ya nggak ada memang, tidak ada ayat menyatakan atau Yesus sendiri berkata, Aku adalah Tuhan, Aku adalah Allah. Tidak ada. Tapi dalam Injil, Yesus berkali-kali menyatakan keilahiannya. Dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Bukan melalui kata-kata langsung seperti yang Anda sampaikan, Aku adalah Allah, Aku adalah Tuhan. Bukan. Ya, bukan melalui itu teman-teman. Tetapi melalui perkataan yang dipahami oleh pendengarnya sebagai klaim bahwa ia setara dengan Allah. Bahwa ia adalah Allah. Bahwa ia adalah yang ilahi. Ya. Satu ayat untuk saya baca. Ada beberapa sih, tapi nanti kita coba dulu. Yohanes 8 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Coba bayangin, sebelum Abraham jadi, Abraham itu adalah nenek moyang orang Israel, dan di zaman Yesus ada, Abraham sudah almarhum, sudah lama, ribuan tahun gitu loh. Dan Yesus bilang, sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Gimana itu? Siapa itu? Iya kan? Jadi, Yesus tidak hanya berbicara tentang, kalau kita bicara tentang Yesus, itu tidak bicara hanya pada saat ia lahir menjadi manusia. Tapi Yesus sudah eksis sebelum dia lahir menjadi manusia. Ya, frasa Aku telah ada, dalam bahasa Yunani, ego eimi. Ini mengingatkan pada nama Allah dalam Keluaran 3 ayat 14. Ya, benar. Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Nah, itu jadi dia ngomong ego eimi yang artinya aku adalah aku. Orang-orang Yahudi langsung memahami ini adalah klaim bahwa dia mensejajarkan dirinya dengan Bapa di surga. Jadi orang Yahudi memahami ini sebagai klaim keilahian sehingga mereka hendak melempari batu, ingin membunuh Yesus dengan melempari dia batu karena ini dianggap sebagai hujatan. Ya. Yohanes 8 ayat 59. Mengklaim dirinya sebagai ego eimi, Aku adalah aku. Nah, kemudian di dalam Yohanes 10 ayat 30, ya. Dia bilang, Aku dan Bapa adalah satu. Orang Yahudi segera mengambil batu untuk melemparinya karena mereka mengerti Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Allah. Ya. Dia bilang, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 33, Engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ini adalah sebuah penistaan. Ya, sebuah penistaan. Bagaimana mungkin Yesus menyatakan perkataan demikian kalau dia bukan Allah? Kalau dia bukan Tuhan? Dia tahu konsekuensinya. Tapi karena dia adalah Tuhan, maka dia bilang, Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Ini kata-kata ini cukup untuk membuat saudara harusnya mikir. Yesus menyatakan hubungannya yang unik dengan Bapa. Sehingga mengenal Yesus berarti mengenal Allah. Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini menjelaskan kesamaannya dengan Bapa di surga. Ya. Dan ayat 18 respon daripada orang-orang Yahudi. Dia bilang begini, Yohanes 5 ayat 18. Ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, menyamakan dirinya dengan Allah. Dia sama dengan Allah. Dia Allah itu sendiri. Markus 2 ayat 5 sampai 7. Yesus berkata kepada orang lumpuh, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Loh, kok dia berani mengampuni dosa? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, jadi
dengan mengampuni dosa berdasarkan otoritasnya sendiri, Yesus melakukan sesuatu yang menjadi hak Allah. Itu kan hak Allah. Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia jadi, sebelum dunia ada. Loh, sudah ada kemuliaan. Dia sudah ada sejak kekekalan. Yesus adalah Allah. Jadi memang tidak ada pernyataannya langsung dia bilang, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, sembahlah aku. Tapi nyatanya bahwa ada orang yang menyembahnya dan tidak melarang mereka, nyata itu ada ayatnya. Ya. Kemudian Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Artinya apa sih Alfa dan Omega? Yang awal dan yang akhir, dari kekal sampai kekekalan. Yesus loh. Nah, jadi dalam konteks kitab Wahyu, gelar ini diterapkan kepada Yesus dan merupakan gelar ilahi. Jadi Yesus tidak mengatakan dengan kalimat literal, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah, tetapi ia menggunakan nama ilahi, aku adalah, seperti yang orang Israel pahami. Allah pernah menyatakan itu. Menyatakan dirinya satu dengan Bapa, menerima penyembahan di dalam Matius 14 ayat 33. Mengampuni dosa dengan otoritasnya sendiri. Menyatakan kemuliaan yang dimilikinya dari kekal bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Ini kan pernyataan-pernyataan yang memastikan bahwa dia adalah Allah. Jadi, menurut kesaksian Perjanjian Baru, kitab suci agama Kristen, Yesus menyatakan keilahiannya bukan hanya melalui satu kalimat eksplisit, tetapi melalui perkataan, tindakan, dan gelar yang dipahami oleh para pendengarnya sebagai klaim bahwa ia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Seperti itu ya, untuk menjawab pertanyaanmu.